Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya tentang tugas keempat dari mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pengelolaan usaha. Istilah pengelolaan usaha yaitu sudah tidak asing lagi bagi pendengaran kita, karena pengelolaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja untuk mencapai tujuannya. Definisi pengelolaan tersebut berbeda-beda pada setiap ahli. Oleh karena itu, secara sederhana dapat saya simpulkan, pengelolaan usaha yaitu adalah cara untuk menangani pelaksanaan suatu kegiatan yang terprogram dengan baik melalui kerjasama dengan orang lain. Adapun pengelolaan yang baik yaitu dimulai dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan melaksanakan pengandalian. Untuk kata usaha sendiri dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dijalankan orang-orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang atau jasa maupun untuk dijual dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Keuangan dalam sebuah usaha tentunya menjadi sebuah fondasi dalam kegiatan tersebut. Apabila keuangan tidak diurus dengan baik, maka akan menjadi riskan dan dapat menjadi masalah di kemudian hari. Untuk mengelola keuangan tentunya perlu cara-caranya atau hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuan adanya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini harus memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang kas harus terus dipantau agar tidak terjadi kekeliruan dalam menganalisis keuangan kita. Yang ketiga, memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya mengawasi keuangan, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Yang keempat, mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjam perusahaan. Yang kelima, memaksimalkan keuntungan. Memaksimalkan keuntungan sangat penting bagi pengelolaan keuangan, karena jika tidak memperoleh keuntungan dalam usaha kita, tentu sama saja dengan kembali modal dan tidak akan bertahan lama usaha kita tersebut. Yang keenam, memaksimalkan efisiensi. Efisiensi sangat perlu ditingkatkan, karena jika efisiensi suatu perusahaan menurun, tentunya akan berdampak pada produksi dari perusahaan tersebut. Mengoptimalkan kekayaan perusahaan, maksudnya yaitu dengan cara memperbanyak pasar saham sehingga kita memiliki banyak saham di mana-mana, dan jika sewaktu-waktu kita perlu untuk menjualnya atau segala sesuatu yang akan datang nanti, kita bisa menggunakannya dengan baik. Yang selanjutnya, mengurangi risiko operasional. Risiko operasional sangat mungkin terjadi apalagi dalam berwirausaha, sehingga kita perlu meminimalkan risiko dari operasional tersebut. Yang terakhir, memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Hal ini sangat penting karena jika tidak kita dapat memastikan kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut, maka tentunya akan susah bagi kita untuk melihat
tujuan dari perusahaan tersebut, sehingga kita tidak bisa memaksimalkannya. Selanjutnya, mengurangi biaya modal. Biaya modal tentunya harus kita turunkan, tentu tidak dengan maksimal kita turunkan, tentunya turun dengan sedikit demi sedikit. Yang ketiga, teknik dan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran, dan berdasarkan itu unit yang dihadapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Strategi pemasaran dimulai dari yang pertama, pemasaran. Beberapa langkah untuk melaksanakan pemasaran. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Riset ini perlu kita lakukan. Jika tidak kita melakukan riset, tentu kita tidak akan mengetahui segmen manakah dari pelanggan kita yang inginkan. Yang kedua, memilih pasar sasaran secara khusus. Ya, pasaran tentunya kita perlu menargetkannya, apakah untuk ibu-ibu, anak-anak, atau umum. Secara sederhana ada 3 jenis pasar sasaran khusus. Yang pertama, pasar individual, pasar relung pasar, yang kedua, dan yang ketiga, segmentasi pasar. Kemudian bauran marketing mix. Tentunya untuk pemasaran kita perlukan tips dan strategi untuk pemasaran. Yang pertama itu cari peluang pasar. Langkah ini sangat perlu apabila kita membuka suatu usaha baru. Tentunya kita harus melihat peluang yang akan didapatkan dari perusahaan kita tersebut. Yang kedua, tempat yang tepat. Jika kita sudah mencari peluang pasar, tentunya kita perlu tempat yang tepat. Walaupun peluang pasar kita sudah benar, namun tempat kita tidak tepat, tentunya tidak efektif jadinya. Yang ketiga, banyaknya barang yang dibutuhkan. Jumlah item dari barang tersebut harus kita tentukan untuk mengurangi banyaknya lonjakan dari barang tersebut di pasaran. Yang keempat, tentukan target. Untuk target sendiri kita perlu menentukannya, karena ini merupakan goals jangka panjang. Kiat pemasaran usaha baru. Penelitian dan pengembangan pasar atau PRO. Keunggulan bersaing perusahaan baru terletak pada perbedaan perusahaan tersebut dengan pesaingnya dalam hal yang pertama, kualitas yang lebih baik. Kualitas tentunya kita perlu menjaminnya untuk lebih baik, sehingga kita memperoleh kepercayaan dari pelanggan kita. Yang kedua, harga yang lebih murah dan bisa ditawar. Harga yang lebih murah bukan berarti produk kita murahan dan produk kita tidak bagus, tentu tidak. Hal ini untuk meningkatkan pelanggan kita di berbagai segmen tentunya. Yang ketiga, lokasi yang lebih cocok, lebih dekat, dan lebih cepat. Hal ini sangat penting apabila kita berhubungan dengan usaha-usaha kuliner yang tentu bahan bakunya kita perlu dekat dari tempat produksi dari bahan tersebut. Yang keempat, seleksi barang dan jasa yang lebih menarik. Maksudnya, seleksi dan barang ini tentunya kita harus memilah dan memilih barang-barang tersebut sebelum kita mengolahnya lebih lanjut. Apabila barang kita belum bagus atau kurang baik, tentunya akan menurunkan minat dari pelanggan kita tersebut. Yang kelima, pelayanan yang lebih menarik dan lebih memuaskan konsumen. Yang keenam, kecepatan, baik dalam pelayanan maupun dalam penyaluran barang. Oke, sekian dari saya untuk analisis dari tugas keempat pengantar kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.